Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dakat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sadatina al-izam wa masyayikhina al-kiram, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang saya cintai dan saya muliakan, segenap tetua dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus segenap takmir dan panitia PHBI Musalla Baitur Rahmah yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, jamaah majlis peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita awali dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingganya kita semuanya bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, dengan tujuan dan maksud yang sama, ingin mentakdimkan, ingin mengagungkan, ingin merayakan dan berbahagia atas hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan majlis maulid ini Allah Subhanahu wa taala memandang kita semuanya dengan pandangan rahmatnya, sehingganya Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah tutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia dengan segenap kemudahannya dan hajat-hajat akhirat dengan ampunan dan maghfirahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat-sahabat beliau yang terpilih, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Dan marilah kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan, kemuliaan dan pahala daripada majlis ini Allah juga berikan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allah juga berikan kepada guru-guru kita, keluarga dan anak keturunan kita, serta kepada orang-orang yang kita cintai dari golongan mukminin dan mukminat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pasti senang untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena senangnya seseorang dengan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda kecintaan dan kerinduan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dicatat dan diketahui bahwa semua alam, semua ciptaan Allah
merasa senang, bahagia dan bangga menyambut hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang tidak senang dan bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali satu makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Hanya iblislah yang merasa menderita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis tidak lagi bisa menembus langitnya Allah. Iblis tidak bisa lagi kemudian mencuri informasi samawiyah. Sehingganya iblis tidak lagi bisa berbisik kepada dukun dan kahin serta ahli-ahli nujum dan peramal yang ada di muka bumi. Jadi kalau ada orang yang masih ada yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad atau peringatan maulidnya Nabi Muhammad, jangan-jangan masih sepupu atau keluarga daripada pianan pemandian. Hanya makhluk satu ini yang tidak suka dengan maulidnya Rasulullah. Sementara yang lainnya semuanya senang. Kenapa? Sebab karena senangnya dengan maulidnya Nabi ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zamannya Nabi Allah Isa alaihi salam itu pernah terjadi masa paceklik, masa kemarau panjang yang sangat luar biasa. Air pada habis, tanaman mati, hewan dan ternak banyak yang binasa, orang-orang banyak yang kelaparan dan kehausan. Datanglah kaumnya Nabi Allah Isa alaihissalam menemui Nabi Allah Isa alaihissalam, lalu mereka meminta, wahai Nabiullah, bukankah engkau seorang nabi yang tentu dan pasti doamu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Isa, iya. Terus kenapa? Mintalah kepada Allah makanan, buah-buahan dan minuman, karena kami kaummu dalam keadaan kelaparan. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, kudrat dan iradah dari Allah, maka turunlah makanan dan minuman serta buah-buahan untuk kaumnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Rasa syukurnya para pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam karena diberikan oleh Allah makanan, buah-buahan dan minuman, mereka berkata kepada Nabi Allah Isa, wahai Nabi Allah Isa, demi Allah kami tidak akan pernah melupakan hari ini, hari di mana Allah memberikan maidah, hari di mana Allah berikan hidangan untuk kita. Dengan doa Allah berikan makanan, buah-buahan dan minuman. Demi Allah, aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Dan izinkan kami untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya untuk kami semua. Anda bisa lihat ketika diturunkan makanan dan minuman, kaumnya Nabi Allah Isa alaihissalam jadikan hari itu hari raya. Lalu bagaimana dengan turunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah makanan dan buah-buahan serta minuman itu lebih mulia dari Nabi Muhammad? La, wallahi tidak. Tidak ada yang lebih mulia daripada lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya kalau kemudian kita mengetahui wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, maka tidak ada nikmat yang lebih mulia dan lebih agung untuk kita nyatakan kebahagiaan dan kegembiraan kita kecuali dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tegas, fi'ilnya fi'il amr, al-amr, al-asl al-amr, al-wajib. Asal muasal semua perintah itu adalah hukumnya wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadilah, yakni dengan keutamaan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya,
Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad, falyafrah. Dengan dua ini maka engkau berbahagia. Disuruh senang, disuruh bahagia. Kalau bahagia itu yang ngadain pesta, enggak mungkin dong bahagia itu nangis-nangisan. Orang bahagia dulu orang Arab, lagu rebana. Orang sini pakai musik, bersenang-senang. Kenapa? Karena dengan keutamaan yang diturunkan oleh Allah. Sebagian mufassir mengatakan al-fadilah itu adalah Al-Quran, dan yang disebut dengan rahmat tidak lain adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yakni diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum Nasrani menjadikan hari turunnya makanan dan hidangan itu dalam Al-Maidah disebutkan sebagai hari raya mereka, lalu bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita akan lebih merayakan setiap waktu, setiap tempat akan kami rayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya kami akan melihat dengan jelas mana pencinta Nabi dan mana orang-orang yang munafik. Dengan perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan siapapun mereka faqad ahyaul Islam, orang yang mengadakan maulidnya Nabi Muhammad maka sungguh orang tersebut telah menghidupkan ajaran Islam. Kenapa? Sebab karena dengan diadakannya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang kemarin di kampung ini enggak kelihatan siapa pencinta Nabi, akan nampak dan kelihatan. Karena tidak akan datang ke perayaan maulidnya Nabi Muhammad kecuali orang yang di dalam hatinya ada rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbaris, bertasbih, bertahmid, bertakdis menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika surga kemudian berhias menyambut lahirnya Nabi Muhammad, di saat para bidadari berhias turun ke bumi menebarkan wangi-wangian untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad, di saat semua hewan dan binatang bernyanyi riang gembira menyambut hari lahirnya sang kekasih kita Nabi Muhammad, di saat bunga-bunga merekah mewangi semerbak menyambut lahirnya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya yang lebih patut dan pantas bergembira menyambut hari lahirnya Rasulullah adalah kita sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat, pembelaan dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin hati ini tidak bergembira dengan maulidnya Rasulullah? Padahal kita tahu tidak ada pemimpin nanti di padang mahsyar kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia dengan perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang akan mendampingi kita nanti di hadapan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak merasa bangga dan bahagia dengan perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW, sementara kita tahu tidak ada yang berhak memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah kecuali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kami tidak merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, sementara tidak ada satupun orang yang akan memberikan kabar gembira kepada kita kecuali Habibuna Muhammad SAW. Syahidah, yang akan menjadi saksi buat kita, wa basyiran, yang akan memberikan kabar gembira kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak orang-orang yang tertolong dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani ati inda rabbi,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku min indi rabbi, dari sisi Tuhan. Siapa? Malaikat Jibril. Beliau kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah memberikan pilihan kepadamu dua pilihan, engkau memilihnya salah satu. Apa ya Jibril yang Allah berikan pilihan untuk? Yang pertama, kata Jibril, Allah memberikan pilihan, separuh daripada umatmu akan Allah masukkan ke dalam surga, namun separuhnya enggak jelas. Kalau sampai ini terjadi, kita enggak tahu kita di bagian separuh yang mana. Yang kedua, apa ya Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, yang kedua Allah berikan pilihan hak syafaat untukmu. Pilih olehmu salah satunya ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah pilih? Syafaat. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian berpikir bahwa syafaat ini hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hidupnya istiqomah di musalla, di masjid, orang-orang yang istiqomah qiyamul lail dan qiraatul Quran? Tidak. Syafaatku ini adalah untuk orang-orang yang bahkan minal kabair, dari golongan orang-orang yang berdosa besar, akan sanggup menerima syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di yaumil qiyamah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keistimewaan. Mereka akan masuk surga bighairi hisab, di dalam rombongan dan barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya berada dalam barisan Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang nantinya menghadap kepada Allah, sementara mereka membawa banyak dosa dan kesalahan, namun Allah berikan ampunan dan maghfirah sehingga mereka pun masuk dalam surganya Allah. Golongan yang ketiga, golongan yang paling parah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, berangkat dan periksalah mereka itu. Lalu malaikat kemudian memeriksa orang tersebut, golongan yang ketiga. Diperiksa sama malaikat, malaikat berkata, ya Allah, aku tidak menemui sesuatu daripadanya kecuali mereka ini adalah asrafu ala anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas, dan kami tidak menemukan amal kebaikan apapun kecuali dosa mereka semuanya ini ka'amsalil jibal. Dosa mereka adalah seperti gunung-gunung yang sangat tinggi. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kami tidak menemukan kebaikan kecuali satu. Di ujung lisannya ada bekas bacaan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada amal yang lain, tidak ada kebaikan apapun dalam hidupnya. Tapi karena dia umatnya Nabi Muhammad, dalam hatinya tersimpan nama dan huruf mim, ha, mim, dal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbeda pandangan Allah. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlasani bisahadati kaman kadzabi. Demi keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan pernah mempersamakan orang-orang yang pernah bersahadat kepadaku dengan orang-orang yang betul-betul ingkar dan kafir seumuran denganku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat tadi, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga birahmati, dengan rahmat. Di sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, inti keselamatan, puncak kebahagiaan adalah di saat kita dipandang oleh Allah dengan ainur rahmah. Di saat Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Kalau Allah sudah pandang kita dengan rahmatnya, terserah mau kayak apa bentuknya, wong Allah yang punya hak.
Masuknya orang ke dalam surga juga bukan karena amal dan ibadah. Amal dan ibadah kita kerjakan untuk mencari rahmatnya Allah. Oleh karena itu janganlah kemudian kita sombong, jangan kemudian kita congkak, jangan kemudian kita angkuh, bahkan memandang orang lain remeh, temeh dan rendah karena kita sudah berbuat kebaikan. Jangan. Kita bisa berbuat baik itu karena pertolongan Allah. Kita bisa menghindar dari dosa dan maksiat juga karena pertolongan Allah. Kalau tidak Allah kehendaki, kita nggak bakalan mungkin sanggup untuk sujud dan rukuk. Tidak akan pernah sanggup untuk berlapar-lapar puasa. Tidak akan pernah sanggup untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Semua ini bisa kita lakukan karena rahmatnya Allah, karena pertolongannya Allah. Orang berbuat baik itu bagus, tapi orang merasa baik dan lebih baik itu tidak bagus. Di saat engkau merasa lebih mulia dari orang lain, di saat engkau bangga dan merasa lebih pintar, lebih hebat dari orang lain, dan di saat matamu kemudian memandang sebelah mata kepada orang-orang lain, bahkan engkau mencaci dan memaki karena perbuatan orang lain, bahkan engkau menggibahnya dan menyebarkan aib dan keburukan orang lain, hati-hati. Barang siapa yang membicarakan, menggibah dan menebarkan keburukan perbuatan orang lain, sementara orang tersebut sudah bertobat kepada Allah, apa kata ulama? Hati-hati. Orang yang seperti itu tidak akan mati kecuali akan berbuat dosa yang sama seperti yang diperbuat orang-orang yang membicarakan. Oleh karena itu saudara, kita harus tahu, kita harus paham bagaimana cara Allah memandang umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah memandang umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dipandang oleh Allah adalah kebaikan, yang dicari oleh Allah adalah kebaikan. Seperti orang yang mendulang intan dan emas, berapa banyak tanah yang harus dibongkar untuk mendapatkan satu biji intan. Bahkan bertrek-trek, bertonton tanah kita bongkar, kita buang tanahnya, yang dicari hanyalah intan. Berapa banyak pasir yang kemudian kita bongkar, yang disaring dan dicari hanyalah emas. Ini cara pandang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Anda datang kepada Allah dengan segunung dan bergunung-gunung dosa, maka semua gunung-gunung dosa itu dibongkar oleh Allah dan Allah cari kebaikannya karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak ingin membuat Rasulullah sedih. Makanya kemudian Nabi SAW menjamin dengan jelas dan pasti, kata Rasulullah, semua kalian akan masuk dalam surga illa man abah. Semua kalian potensi masuk surga bertahan kecuali yang enggak mau. Kalau enggak mau kan susah. Oleh karena itu saudara, carilah rahmat Allah. Carilah rahmat Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita akan mendapatkan rahmat Allah? Ternyata tidak ada torik, tidak ada babon, tidak ada pintu dan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah kecuali jalan dan pintu melalui Rasulullah Muhammad SAW. Semua alam ini dipandang oleh Allah dengan rahmat karena nur Nabi Muhammad SAW. Karena di setiap jiwa alam ada nur Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka semesta jagat raya ini bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan bahasanya masing-masing yang kita nggak tahu. Ketika ada satu semut jalan di dadanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, itu diambil sama Nabi Sulaiman lalu dibanting, agak kencang itu banting, agak kencang banting. Ketika dibanting semut tadi itu komen sama Nabi Sulaiman, "Hei Nabi Sulaiman, kenapa engkau banting aku?" Kau cuma semut, kata Nabi Sulaiman. Kamu meremehkan semut.
Kamu tahu enggak Nabi Sulaiman apa yang aku kerjakan? Enggak tahu, kata Nabi Sulaiman. Aku ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mulai fajar terbit sampai matahari tenggelam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai matahari terbenam sampai fajar kembali terbit untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semut-semut yang banyak ini sering kita semprot pakai baygon. Habis. Kita enggak tahu mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tengok lebah. Ketika lebah ditanya sama Rasulullah, lebah bagaimana caranya kau bisa bikin madu manis begitu jadi obat? Kata lebah, ya Rasulullah, aku bisa punya madu begini karena aku diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dengan solawat menjadi mulia. Semua dengan solawat menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau telah mengistimewakan orang yang diistimewakan oleh Allah. Nabi Adam itu salah, iblis salah. Tapi iblis tidak diampuni oleh Allah. Nabi Adam diampuni. Kenapa? Adam tahu kuncinya. Adam tahu kuncinya. Iblis goblok. Ente tahu kenapa iblis kok enggak jadi malaikat lagi? Satu. Seorang ulama mengatakan iblis enggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau orang ruqyah itu ketika jinnya itu suruh masuk Islam, itu kalau asyhadu an la ilaha illallah gampang. Tapi giliran syahadat yang kedua berat itu. Itu nang pengalaman ruqyah itu. Yang biasa kemasukan jin-jinnya. Kalau sudah asyhadu anna Muhammad berat untuk nyebut Nabi Muhammad. Jin iblis gak bisa nyebut itu. Kenapa Adam dapat ampunan Allah? Sama-sama diusir dari surga, cuman sikap Allah lain. Iblis diusir dengan dihinakan, Adam diusir dikasih sangu. Adam, aku ini adil. Iblis salah, kamu luput. Karena sama-sama luput, kalian harus keluar dari surga. Yang iblis diusir dengan kehinaan, yang Adam tidak. Disanguin sama Allah biji-bijian. Ada yang mengatakan biji jagung. Ini Adam, kau turun ke muka bumi, tapi aku kasih sangulah supaya kamu hidup enak nanti di muka bumi. Dan ketika Adam bertobat kepada Allah, Allah kasih ampunan. Iblis enggak. Iblis enggak. Makanya iblis tidak dapat ampunan Allah. Adam tahu kuncinya. Pakai apa Adam? Pakai Allahumma bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad. Itu Adam tidak minta lagi. Bahasanya Adam itu bahasa pasti. Kata Adam, ya Allah, dengan berkat haknya Nabi Muhammad, engkau pasti ampuni dosaku. Kata Allah, kok eruh? Kok kamu tahu aku pasti ngampuni? Karena ketika aku dicipta olehmu, mataku bisa melihat, aku lihat di ars semuanya ada tulisan Nabi Muhammad. Ketika aku melihat di dinding-dinding surga, di tiang surga, semuanya ada tulisan Nabi Muhammad. Ini tentu orang yang paling kau cintai. Maka aku bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai tawassul ini sebenarnya bukan gawian kita orang NU, gawiannya Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu ya anggota NU. Karena suka bertawassul. Ada lagi sahabat Sayyidina Umar bin Khattab itu orangnya luar biasa, berani, kencang keras. Kalau soal amar ma'ruf nahi munkar nomor 1 itu. Ibarat sekarang tuh Habib Rizik, kencang benar. Sayyidina Ali ini kepo, pingin tahu kayak apa Sayyidina Umar nanti dalam kubur ini ketemu munkar nakir nang kayak apa? Apa masih kencang, masih keras atau kada? Jadi minta sama Allah, ya Allah bukakan aku hijab supaya aku tahu kayak apa Umar ditakoni sama munkar nakir. Umar meninggal, munkar nakir datang. Sayyidina Ali ingin tahu kayak apa Umar ditakoni lawan munkar nakir. Benar saudara, masuk kubur munkar nakir datang. Ditanya sama munkar nakir, marrab bukan. Ditanya tentang soal-soal apa kata Sayyidina Umar? Ketika munkar nakir datang membentak Sayyidina Umar, dibalik bentak sama Sayyidina Umar. Marrabbuka, kata munkar nakir, kencang. Marrabbuka, kata Sayyidina Umar, jangan ngegas, kenapa sih?
Jangan kau kencangkan suara. Lemahkan suaramu ya Munkar Nakir. Kamu nggak tahu siapa saya ini. Munkar Nakir mundur sejenak. Ini orang bingung kali ini. Ya seorang pantai kayak begini nih. Berani benar nih kata Munkar Nakir. Kau tidak tahu siapa. Emang kamu siapa kata Munkar Nakir. Apa jawabannya? Apakah Umar mengatakan ana Umar al-Khattab? Tidak. Kamu tidak tahu siapa. Emang kamu siapa? Aku adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi yang diandalkan sahabatnya. Ya kalau begitu, kalau Umar saja yang diandalkan Nabi Muhammad, Adam yang diandalkan Nabi Muhammad, Ibrahim waktu dibakar Namrud juga Nabi Muhammad, Nabi Nuh selamat dari banjir bandangnya juga karena Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa semuanya yang diandalkan Nabi Muhammad, apalagi kita yang lebih berhak untuk mengandalkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan nanti kalau ditanya Munkar Nakir Anda bisa jawab seperti itu. Munkar Nakir kamu tahu pada siapa? Aku kawan Habib. Biar Munkar Nakir kada tahu Habib Allah. Aku adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pokoknya kalau unsurnya sudah Nabi Muhammad, kada kawal kepandir lagi kita sudah itu. Kada kawal lagi. Makanya ada satu sahabat itu nang pada gila. Ketika Rasulullah itu bekam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu darah bekam suruh buang ke tempat yang tidak ketahuan orang. Ketika disuruh buang bingung sama mau dibuang kemana? Dibuang ke tanah nanti dibijak orang. Dibuang ke situ nanti diambil. Akhirnya diminum. Darah bekam Nabi diminum. Nah ini kalau kita garap dengan urusan fikih, urusannya kacau nih. Darah itu adamu itu najis yo haram ya. Najis haram, tapi tidak dengan urusan yang minum. Ketika ditanya sama Rasulullah, dibuang di mana Mas? Ulun minum ya Rasulullah. Ulun minum ya Rasulullah. Pegang kepala. Apa kata Rasulullah? Mana bisa kau terbakar dengan api neraka? Sedangkan di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Itu darah bekam Rasul diminum orang. Sekarang kemudian kita pikir bagaimana dengan darah Nabi yang ada di tubuhnya para habaib. Yang Rasulullah SAW mengatakan Fatimah bid'atum minni. Fatimah itu adalah keratan tubuh daripada. Makanya kemudian Allah berani menjamin itu. Innama yuridullah liyurhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhhira. Yang tadhhira, yang suci tempatnya di surga, yang ringan, yang kotor tempatnya di neraka. Selesai itu aja sudah. Maka jaminan Allah di sini ahli bait mereka, yakni ahli bait keluarga Nabi Muhammad SAW justru menjadi rahmat buat kita. Jangan pian hasud lawan bubuhan habaib, jangan iri dengki lawan beliau, jangan benci lawan beliau. Kenapa? Ujian buat kita umatnya. Justru beliau-beliau inilah yang akan menjadi wasilah buat kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan beliau. Kalau kita ketemu dengan Nabi, jangankan ketemu mimpi aja susah. Bolak-balik sebulan mimpi basah aja bawanya. Bagaimana mau ketemu Rasulullah? Tapi kok ya untung di Binuang, di pantai ini ada anak cucu Nabi Muhammad SAW yang masih mau datang ke kampung kita. Ini kesempatan. Abul Hasan As-Sadi pernah ditanya, bagaimana tentang orang yang memegang satu saja? Beliau mengatakan seperti gambaran biji tasbih. Ada 100 biji tasbih. Ketika engkau memegang satu saja, maka orang-orang akan mengatakan engkau sudah memegang tasbih. Siapapun mereka yang telah mencintai satu bagian daripada Nabi Muhammad SAW, yakni anak cucunya, maka seperti beliau menyambung sampai mencintai datuk-datuknya. Mudah-mudahan
Kita semuanya ini adalah orang-orang yang cinta pada para habaib, sayang kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW, karena mereka ini yang akan membawa kita kepada Rasulullah. Sampai-sampai Nabi itu menjelaskannya dengan tegas, dengan runtut, dengan sangat gamblangnya. Apa kata Rasulullah? Ikan ini kalau masuk lautan pasti banyak yang tenggelam. Tapi kalau kamu ini naik perahu, insya Allah selamat. Perahu itu kalau zaman dulu adalah Nabi Nuh, kalau sekarang perahu itu adalah keluargaku. Maka Nabi SAW mengatakan, masalu ahli baiti kamasali safinatin Nuh. Perumpamaan keluargaku jan Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqiba najah wa man takhallafa anha gharaq. Siapa yang naik di atasnya selamat, tujuan pian selamat. Untung kita tinggal di Banjar, untung kita tinggal di Kalimantan. Nang para perguruan kita, para pendatuan kita semuanya, mulai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sampai guru sekumpul, semua mengajarkan mahabbah kita kepada para habaib. Bersyukur kita tinggal di Kalimantan, yang syukur dengan kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka yakinlah saudara, kitalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kitalah orang-orang yang disayang oleh Rasulullah. Kitalah yang dikatakan Rasulullah, sumatuba liman lam ro'ani wa amana bih. Mereka tidak pernah memandangku, tapi hatinya beriman kepada. Mudah-mudahan kita yang termasuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, syafaati li ummati man ahabba ahla baiti. Syafaatku untuk umatku adalah bagi mereka yang hatinya ada mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmah dan barokahnya buat kita semuanya. Saya minta maaf, minta halal, minta ridho, terutama kepada para tuan-tuan guru, kepada para tetua masyarakat. Mohon doanya, mudah-mudahan saya dan keluarga diberikan kesehatan wal afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan dalam segala urusan. Begitu juga dengan tuan-tuan guru kita, kita doakan semuanya. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kekuatan, ketabahan oleh Allah di dalam membimbing kita, membawa kita kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiah, dan nantinya kita bisa berjumpa pada waktu yang akan datang. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.